Sobat Teknologi. Ketemu lagi di Digi Sotoy. Diobrolin lagi sama si Sotoy. Mau ngapain kita? Kita mau ngapain kita? Kita udah Hamzah. Oh iya. Madon Hamzah. Gue Madon udah kenal kali ya. Iya, enggak apa-apa. Sebelumnya itu kita nge-review MacBook Pro M1. Pernah lu singgung juga kan sebelumnya tuh kayak si antara chipset Intel dengan chipset si M1 ini. Kemarin tuh sempat ngomong tuh di video yang masalah nge-review M1 itu ya, bahwa chipset M1 ini lebih baik daripada Intel. Iya. Sekarang kita tuh mau ngebandingin chip Intel yang ada di MacBook juga. Iya. Gitu. Ya, kita mau ngetes kecepatannya. Ya, chip M1-nya ini kita bandingkan dengan spesifikasi CPU 8 core dengan 4 core performance dan 4 core efisiensi energi. 8 core GPU dan 16 core neural engine. Kalau yang Intel ini adalah prosesor Intel Core i5 yang kita review ya. Yang kita review itu speknya Core i5 generasi ke-10, turbo boost hingga 3,8 GHz, dilengkapi dengan L3 cache 6 MB share. Berarti itu tadi ya, M1 sama Intel yang tadi kita sebutin. Enggak, ini kita bakal masa pakai baterainya nih. Masa pakai baterainya. Mana? Versi chip M1-nya apa nih? Versi chip M1 ini akses internet dari kabel hingga 17 jam dan hingga 20 jam untuk pemutaran video atau aplikasi Apple TV. Sedangkan versi chip Intel adalah akses internet nirkabel hingga 10 jam dan pemutaran video hingga 10 jam di aplikasi Apple TV. Lebih rendah, bro. Gimana? Emang dari perbedaan masa pemakaian baterainya pun ya emang ya bayangin aja yang kalau masih internet wifi dia 17 jam tanpa dicolok. Yang M1. Ya, M1. Yang Intel pakai wifi cuma bisa 10 jam doang. Iya. Dia harus nyolok lagi. Jadi emang agak tahanan yang M1. Softtek. Terus kita lihat dari dukungan video, dari videonya nih. Chip M1 dapat secara bersamaan mendukung layar internal pada resolusi awal yang dapat menampilkan puluhan juta warna. Nah, kalau yang versi Intel gimana? Kalau versi Intel tuh mendukung tampilan bawaan pada resolusi awal yang dapat menampilkan puluhan juta warna juga dan layar eksternal 6K dengan resolusi 1016 kali 3384 pixel. Lebih dari 1 miliar warna atau resolusi layar eksternal 5K dengan 5120 kali 2880 pixel. Ini nggak jauh beda ya antara si resolusi M1 dengan Intel ini. Berarti seri nih dari segi video sama tampilan layarnya nih seri nih ya, sama-sama bagus maksudnya. Berarti masih 21 ya, 2 di M1. Masih 21. Habis itu storage. Berarti masih 21 nih. Masih 21. 21. Nah, dari storage ini tahun depan berarti udah 22 tuh. Iya, 2022. Opsi penyimpanan. Storage nih, storage. Kita ngomongin storage sekarang nih. Solid state hard drive atau yang bisa dibilang SSD tadi yang ya. Oh, SSD itu solid state hard drive. Iya, bro. Solid state hard drive. SSD. Bukan deket. Bukan ya. Oh, dari itu sampai SSD. Hingga 2 tera. SSD 2 tera untuk versi M1. Jadi M1 ini hanya bisa sampai ke 2 tera, sedangkan cuma 2 tera. Sedangkan si Intel ini bisa sampai 4 terabyte. 4. Nah, berarti ini menangnya di opsi penyimpanan, di storage. Di Intel yang menang. Intel. Berarti menangan Intel ya? Untuk dari segi SSD ini. Penyimpanan. Iya, dari segi penyimpanan ini. Berarti 2 sama tuh ya? 2 sama. Nah, ini untuk harga nih sekarang. Harga gimana dong yang harga? Harga dari chip M1 dengan spesifikasi 8GB RAM dan 256GB internal storage SSD itu dibanderol itu dibanderol dengan harga 20 jutaan. 20 untuk yang sekarang. Terus sedangkan si versi Intel dengan spesifikasi yang sama 8GB RAM dan 256GB internal, harga yang saat ini pun sama 20 juta. Jadi 20 juta? Iya, nggak jauh beda. Waktu baru keluar berapa? Waktu baru keluar sekarang kan 18 jutaan. Berarti murahan yang M1 nih. Murahan yang M1. Menang tetap M1. Ya? Berarti 32 tuh berarti. 32. Nah, sekarang kita mau ngebandingin apa lagi nih? Dari Core Geekbench nih. Geekbench. Iya. Geekbench. Sebelumnya lu tau nggak Geekbench itu apa? Apaan? Jadi dia ini aplikasi untuk mengukur seberapa hebat kemampuan smartphone. Oh, jadi untuk membandingkan lah ya. Betul. Geekbench itu. Di skor Geekbench dari M1 ini dia dapat skor 7.535 poin. 7.535. Itu udah nilai yang luar biasa lah ya. Iya, itu tuh untuk M1 tuh. Untuk M1. Kalau Intel? Nah, kalau Intel tuh dia 6.962. Berarti
dari buat Geekbench nih, skornya tuh dari skor dari Geekbench itu yang menang itu si M1. Tadi berapa? 3-2. Karena ini Geekbench sekarang jadi 4-2. Dari Geekbench ini yang menang menurut Geekbench nih, itu si M1 yang menang. Gitu. Kalau lebih rincinya nih, ada lagi nggak sih yang bisa dilihat dari lebih rincinya? Itu kan tadi keseluruhannya. Iya. Ada nih SSD nih. Ada nih, kita sekarang mau bahas SSD. Enggak apa-apa biar penasaran. Iya, oke. Pada penasaran. Iya, dan menulis buku hariannya gitu ya. Iya, ada enggak sih sebenarnya gitu kan? Ternyata ada, guys. Coba gimana? Jadi katanya SSD lebih cepat di MacBook Pro M1, memiliki kecepatan bacanya 2800 MB per detik. 2,8 GB lah ya. 2,8 GB per detik, bro. Itu kecepatan baca, dan kecepatan tulisnya pun bisa sampai 2,3 GB per detik. Oh gitu. Untuk SSD di Intel MacBook Pro, kecepatan bacanya itu hanya 1600 MB per second, dan kecepatan tulisnya 1100 MB per second. Hampir setengahnya ya. Iya, jauh banget ya loh. Apple mengatakan SSD dapat mencapai kecepatan baca berurutan hingga 3,3 GB per second atau 3300 MB per second. Betul. Berkat pengontrol SSD baru yang terintegrasi ke dalam chip M1. Jadi kenceng banget, bro. Kalau baca itu kecepatan baca itu maksudnya kayak kita ngebuka file, dia tuh ngebaca file itu cepat. Gitu ngebacanya kan. Nah terus kita mau input apapun, nggak harus tulis, nggak harus keyboard, nggak harus ngetik, bisa juga rekaman. Itu kan dia berarti nge-write itu kan, nulis ke dalam si storage-nya kan. Itu cepet juga. Jadi kecepatan baca tuh itu, kecepatan tulis tuh yang tadi saya sebutin. Gitu, bro. Berarti tadi berapa tuh? 4-2. Berarti tadi kayaknya menangan si ini ya, menangan si M1 lagi nih. M1 lagi, luar biasa, jauh kecepatannya. Tadi berarti sekarang 52. 52 jauh banget. Jauh, bro. 52 nih sekarang. Tapi masih ada penilaian lain. Masih ada penilaian lain. Nah, nguji apa lagi nih setelah yang tadi nih? Ada transfer file. Jadi si M1 ini misalkan kita mau copy file sebesar 40 GB. M1 ini hanya menyelesaikan 27 detik saja. 27 detik enggak ada. Oke, berarti 40 GB 27 detik. Sedangkan di Intel Mac tuh tadi M1 tuh ya? Iya. Yang Intel udah pengen Intel. Sedangkan Intel selama 90 detik 90 detik 3 menit bro. 1,5 menit. 1,5 menit lama ya. Bikin bete aja kayak nunggu pesan dari dia, lama sekali. Aduh, 20 detik tuh enggak nyampe setengah menit loh yang M1. Iya, tapi ini 1,5 menit yang Intel. Jauh banget gila. Kecepatan transfernya dimulai daripada level yang sama tapi nggak butuh waktu yang lama kalau buat M1. Apalagi bro, selain itu. Ini udah jauh banget nih 62 nih. Kira-kira dari sampai sini Softtek udah pada tahu lah ya. Udah pada tahu. Harus beli yang mana ya? Dari segi harganya yang sama pun hampir sama, bahkan nggak jauh beda gitu. Udah ya. 62 nih guys. Lanjut biar kita nggak bosan nih. Ada apa lagi? Ekspor video ini bisa disamakan dengan ngerender. Nah, di render dari M1 itu dia merender di aplikasi Final Cut Pro dengan resolusi video 10K dengan durasi videonya 4 menit. Videonya tuh durasinya 4 menit. Resolusinya 10K. Dengan resolusi 10K. Hanya membutuhkan waktu sekitar 4 menit 53 detik. Di M1. Sementara di Intel itu membutuhkan 6 menit 47 detik. Beda hampir 1 menit setengah ya? 2 menit ya? Hampir beda 2 menit. 2 menit ya? Selain kecepatan transfer yang lebih cepat pada M1, kecepatan kipas tidak meningkat sama sekali, sedangkan kipas di Intel itu jelas bertambah cepat. Jadi makanya itu dia bisa menghemat baterai selama itu karena ngerender pun dia nggak membutuhkan tenaga yang sangat powerful. Betul, masuk akal. Berarti emang karena baterainya tahan lama, emang karena bener-bener karena si chipsetnya. Tuh. Berarti keunggulan lagi nih, keunggulan si M1 keunggulan lagi. M1 lagi M1. Tadi berapa? 62. Sekarang 72, bro. Lanjut, ada fitur apa lagi? Sekarang kita mau ngadu dari startup sama shutdown-nya. Itu maksudnya pas dinyalain sama pas dimatiin ya. Cepetan mana daripada si M1, antara M1 sama si Intel. Istilahnya booting lah ya. Yang M1 bootingnya gimana nih? MacBook Pro M1 dimulai secara
dimulai secara signifikan. lebih lebih cepat berkat fitur peringatan instan baru yang membuatnya beroperasi dengan benar saat menutup, dibuka, dan mematikan lebih cepat. Tapi menurut riset M1 M1 paling cepat, lebih cepat. berarti berapa tuh bro? Udah 72 tuh Udah terakhir tuh. 72. Sekarang 82. Oh, udah jauh lah ya. Udah jauh banget nih. Selanjutnya Lanjut. kita uji aplikasi. Pengujian aplikasi. Aplikasi dibuka di folder aplikasi di kedua Mac yang kira-kira terdiri dari 50 aplikasi. M1 memberikan kinerja luar biasa sementara Intel Mac itu tertinggal dan kesulitan membuka kunci semuanya. Nah, berarti dia ngebuka aplikasi 50 tuh Iya, banyak. Nah, itu yang lebih itu yang cepat. menang M1. Lebih cepat M1 dan membuka aplikasi di versi Intel terutama Adobe Premiere pun lebih cepat M1 untuk membuka aplikasi. Bukan itu. ada Premiere Pro. Nah, berarti tadi buka ada Premiere Pro itu cepetan M1 lebih juga. cepat M1. Udah banyak aplikasi yang dia buka pun masih M1 gitu. Berarti tadi udah 92 tuh. Berarti Udah ini 92. untuk ngebuka aplikasi nih menangan Masih menang M1, M1. bro. Masih Berarti di berapa ya? M1 skornya 10-2. 10 Bayangin loh. Udah banyak banget ya, kita ngebandingin ini. Sampai batuk tuh si Madon. Oke. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulan dari video ini ya jelas lah bro, M1 lebih sangat diunggulkan banget dari skor-skor yang simpulan dari aplikasi GPS. Semua skornya memang terbukti dengan tinggi skor yang 7.000 tadi, 7.000-an, si Intel cuma 6.000. 6.000. 6,9 Iya, 6,9 sekian. 6.900. Nah, jadi untuk sekarang chipset M1 terbukti mutakhir. Sangat mutakhir, bro. Mutakhir. Bener-bener ini ya. Udah gitu harganya murah lagi. Lebih murah daripada yang Intel. Betul banget. Jadi lu nggak ada alasan lagi. Jadi dari sekian banyak itu tadi intinya adalah M1 tuh paling menang. M1 udah menang, bro. Yaudah guys ya. Kita sudahi untuk video kali ini. Iya, pokoknya tungguin aja video-video selanjutnya dari kita. Jangan lupa. Kita bakalan bahas tentang semua teknologi yang kalian kepoin. Satu lagi, bro. Satu lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Gratis ya? Wah, gratis banget, bro. Dah. Sob. Tag.